wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lin Herlina. Saya guru di SMK Maarif NU Ciharbeti dan saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Saya siap mengikuti ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Dalam rangka ujian kinerja, saya membuat video praktik pembelajaran dengan menggunakan metode bullet learning, model discovery learning pada mata pelajaran akuntansi dasar, materi zona penyesuaian. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Keluarga di rumah semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Semoga semuanya selalu sehat dan apalagi keadaan sekarang pandemi bukannya semakin menurun malah semakin meningkat ya. Kita sedih sekali melihat keadaan ini. Kita berdoa semuanya semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan kita diberi kesehatan senantiasa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita seperti biasa, agar aktivitas kita bernilai ibadah, juga ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat, kita awalnya semua dengan doa. Silahkan Niko untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa. Selesai. Terima kasih Niko. Ya, Ibu absen dulu. Semuanya sudah hadir. Ada Fatimah, Niko, Titan, Rati, Azli, Hebi, Kimas, juga ada Yani, Robi, Mia, dan juga Siti Julaiha. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap. Oke, kalau sudah siap, mana coba lihat alat tulisnya, perlihatkan ke Ibu. Mana coba? Iya, Fatimah. Ada yang lain mana? Perlihatkan buku tulisnya, alat tulisnya. Ya. Semuanya sepertinya sudah siap. Bajunya juga sudah rapi, sudah pakai seragam rapi. Posisi duduknya juga silakan dibuat senyaman mungkin biar enak. Oke. Sudah? Nah, karena di pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang menurut Ibu luar biasa, penting sekali. Jadi kalian harus konsentrasi, ya. Dan menurut Ibu materi ini adalah materi ya favorit Ibu. Ya, kenapa? Karena menurut pengalaman Ibu dulu waktu masih siswa seperti kalian, materi ini cukup ya sulit ya. Tapi setelah Ibu penasaran, ternyata mudah ya. Nah, kalau kalian lihat di video-video Ibu di channel Ibu, itu materi ini paling banyak ditonton. Itu menunjukkan bahwa materi ini memang untuk sebagian besar agak sulit ya, tapi nanti diharapkan setelah Ibu sampaikan kalian bisa menyerapnya dengan mudah ya. Nah, semangat pagi, semangat Senin, berarti semangatnya harus full 100% ya. Kalau di luar kalian sering mendengar I don't like Monday, kita harus sebaliknya, I like Monday. Ya, semangatnya harus 100%, apalagi hari pertama di hari Senin. Oke. Untuk mengecek apakah kalian sudah konsentrasi atau belum, nah Ibu ajak kalian senam otak sedikit aja, ya. Udah konsentrasi belum? Nah, gini. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tangan 1 kali. Gitu ya. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ya. Kalau Ibu bilang selamat malam, kalian tepuk tangan 3 kali. Paham? Selamat pagi. Oke. Selamat sore. Nanti belum konsentrasi karena Ibu bilang nggak ada selamat sore, adanya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sekali lagi, selamat malam. Untuk tujuan di pagi hari ini,
Ada beberapa yang ingin kita capai. Pertama, kalian mampu menganalisis fungsi dari jurnal penyesuaian. Yang kedua, kalian mampu menganalisis akun-akun apa saja yang harus disesuaikan. Dan terakhir, kalian mampu membuat pencatatan transaksi dari jurnal penyesuaian. Nah, adapun langkah pembelajarannya, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, tugas kalian adalah menganalisis temukan masalah dari video tersebut. Ya, kemudian nanti diskusikan dalam kelompok kalian dan nanti kalian harus menampilkan hasil analisis kalian. Gitu ya. Nah, untuk teknik penilaiannya, Ibu akan menilai kalian dari keaktifan kalian selama pembelajaran, dari tugas-tugas di LKPD nanti dan juga dari kuisis. Nanti kita akan main kuisis di akhir pembelajaran. Ya, paham ya? Oke? Oke. Nah, tadi karena sangat pentingnya materi ini, sudah Ibu sampaikan, maka silakan simak baik-baik. Semoga semuanya bisa dapat dipahami. Ya, oke? Di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah mengirimkan modul untuk dipelajari, ya. Kemudian artikel juga, link artikel yang sudah Ibu bagikan, sudah dibaca tentunya ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ke jurnal penyesuaian. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang posting ke buku besar dan menyusun neraca saldo. Oke, baik, kita mulai kegiatannya. Tadi sudah Ibu sampaikan akan Ibu berikan tayangan video. Silakan simak baik-baik, catat yang perlu dicatat, temukan masalah apa yang ditemukan dari video tersebut. Oke. Sudah? Sudah dapat masalahnya? Coba apa? Ada yang mau menyampaikan nggak? Masalah apa yang ditemukan? Siapa yang mau menyampaikan masalah? Kimas boleh? Oke. Silakan Kimas. Ya, sepertinya Sasha salah dalam mencatat. Siapa? Nyonya Sasha? Iya, Nyonya Sasha sepertinya salah dalam pencatatan. Bisa jadi ya. Yang lain? Robi boleh? Sepertinya beban sewanya terlalu besar, Bu. Berapa tadi ya? Ada 24 juta ya? Bisa jadi. Ya. Oke, yang lain ada lagi, Lisna boleh? Ya, hitung lagi perlengkapan saldo, Bu. Masa gak dipakai? Oh iya, bisa ya, bisa. Nah, dari tadi masalah yang ditemukan oleh Kimas, oleh Robi, dan oleh Lisda, kira-kira menurut kalian itu harusnya seperti apa? Kalian buat sendiri hipotesisnya. Hipotesis itu jawaban sementara, kira-kira harusnya seperti ini loh, Bu. Gitu. Siapa yang mau memberikan hipotesisnya? Jawaban sementaranya. Ayo, Bu. Boleh, Febi, bagus. Silakan. Menurut saya betul itu perlengkapannya harus disesuaikan dulu, terus beban sewanya juga kan belum terpakai semuanya. Dan mungkin saja sebenarnya nggak rugi, tapi untung. Oh, ya boleh ya, bagus analisisnya.
Nah, itu hipotesisnya bagus ya. Nah, hasil dari hipotesis Sampaikan oleh Feby, kalian harus buktikan apakah itu benar atau tidak. Ya. cara apa kalian berkumpul dengan kelompok kalian yang sudah kemarin dibentuk. Ya, silahkan kalian cari dari berbagai sumber apakah jawaban Feby tadi hasil hipotesisnya itu betul atau tidak. Dengan cara boleh buka modul, boleh buka buku paketnya, boleh juga searching dari internet, ya. Oke, paham ya? Nanti silakan sekarang kalian berdiskusi lewat WA ya dengan kelompok kalian. Temukan kira-kira jawabannya apakah benar atau tidak ya dari berbagai sumber. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian lewat WA group. Silakan. Ya, Niko silakan dicari buka bukunya, silakan searching rapi semuanya. Siti, Azmi, dan Yani silakan. Silakan boleh dibuka kameranya ya. Jadi Ibu bisa melihat kalian, aktivitas kalian dalam menjawab. Silakan. Sudah? Salah satu kelompok boleh menyampaikan hasil temuannya. Mau kelompok siapa dulu? Kelompok Miar, boleh sudah Miar? Silakan hasil diskusi kalian bersama kelompok Miar itu apa? Sampaikan ke kita semua. Kelompok Feby sudah siap? Siapa ya, kelompok mana yang sudah siap? Silakan kemukakan hasil dari diskusi kelompok kalian. Saya, Bu. Siapa? Titan? Titan. Oke, boleh. Ya. Bagus, silakan. Jadi, setiap transaksi yang dibayar di muka diterima. Perlengkapan itu harus dihitung di akhir periode agar catatannya sama dengan nilai fisiknya. Nih, bagus. Yang lain ada menambahkan? Saya, Bu. Silakan. Jadi setiap akhir periode Bu harus dilakukan dengan semua akun, yaitu akun real dan akun nominal, agar sama nilainya antara catatan dengan fisiknya. Oke, dapat dari mana itu? Dari internet? Dari buku juga ya? Ya. Internet. Oke. Oke, setelah tadi kalian berdiskusi, mencari berbagai informasi, sudah dikemukakan oleh setiap kelompok. Sekarang simpulkan semuanya, hasilnya. Boleh sama siapa? Tadi kan udah disampaikan oleh beberapa kelompok. Sekarang kesimpulan secara keseluruhannya. Silakan Niko, boleh mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, Bu. Ya. Oke, jadi gini. Kesimpulannya itu setiap akhir periode, jika kita mau tutup buku itu, kita itu harus melakukan perhitungan semua akun. Mulai dari akun real sampai akun nominal. Tujuannya apa? Agar nilainya itu sama antara nilai fisik dan nilai catatannya itu balance. Gitu, Bu, kurang lebih. Oke, bagus. Beri aplaus untuk Niko. Bagus ya. Silakan beri tepuk tangan. Bagus. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian, itu hasil penemuan kalian kan? Nah, Ibu juga akan memberikan penguatan bagi kalian ya, tentang materi ini. Agar kalian itu pemahamannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya. Nah, Ibu akan, silakan perhatikan, Ibu akan tampilkan untuk pembahasan materi. Berarti tadi Nyonya Sasa itu mungkin saja bisa untung kan ya?
Kan tadi rugi tuh, padahal kelihatannya tadi pendapatannya sampai 25 juta ya. Tapi tadi karena hasil analisis kalian itu tadi sewanya kan sampai 24 juta, padahal itu untuk berapa tahun gitu ya, bukan untuk sebulan. Oke, silakan diperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan. Oke, sudah tampil? Nah, ini tadi sebelumnya kan kalian sudah menganalisis video yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang untuk memberikan penguatan kepada kalian, Ibu juga akan menjelaskan secara keseluruhan materi ini. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa materi ini sangat penting, ya, merupakan salah satu materi favorit Ibu juga, dan Ibu harapkan kalian yang jadi siswa Ibu menjadi penerus dari Ibu, gitu ya, bahwa materi ini tuh mudah, gitu. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan tujuannya, kemudian ini ada KD-nya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan kan? Kata Ibu ini adalah materi favorit Ibu. Ya, sudah Ibu sampaikan tadi. Ini nanti bisa kalian cek juga. Ini sudah 49.000 kali ditonton. Ya, berarti banyak orang yang butuh penjelasan tentang materi ini. Gitu ya. Ini sebagai motivasi kalian saja bahwa ini yang ditonton 49.000 ini akan Ibu jelaskan langsung oleh sumbernya, ya, YouTubernya. Enggak, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini, dari pengertian dan fungsinya kita awali, bahwa zona penyesuaian itu adalah zona yang dibuat pada akhir periode. Tujuannya untuk apa? Untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan yang tadi sudah ditemukan oleh siapa tadi? Ya, bahwa akun real dan akun nominal itu harus disesuaikan agar catatannya sama dengan yang fisiknya, ya, menunjukkan keadaan sebenarnya. Nah, kemudian ini fungsinya apa? Nah, ini pertama agar akun nominal itu kan pendapatan beban ini bisa diakui pada periode tersebut. Ya, kemudian untuk menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya terjadi tadi yang ditemukan oleh siapa? Oleh Lisda ya, bahwa katanya beban yang sebenarnya terjadi itu bukan 24 juta tadi yang Nyonya Sasha itu ya, karena baru kepakai 1 bulan. Nah, berarti ini salah satu fungsi dari zona penyesuaian. Kemudian yang ketiga, menetapkan saldo buku besar akun real. Nah, menetapkan saldo buku besar akun real. Akun real ini harta, utang, dan modal. Ini juga harus menunjukkan yang sebenarnya. Misalnya, adakah pendapatan yang diterima di muka, gitu ya. Berarti kan itu hutang. Kemudian yang keempat, agar di akhir periode akun real tersebut menunjukkan saldo yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, akun apa saja yang harus disesuaikan? Nah, ini pada umumnya ada 6 akun yang biasanya harus disesuaikan. Nah, yang pertama ada penyesuaian aktiva. Ini aktivanya yang aktiva tetap. Aktiva tetap contohnya apa? Ada peralatan, ada kendaraan, ada gedung, ada mesin, gitu ya. Kecuali apa? Kecuali tanah. Tanah nggak boleh ada penyusutan. Karena apa? Karena harga tanah semakin hari semakin tinggi nilainya. Makanya tidak ada penyusutan. Yang kedua, ini ada pendapatan diterima di muka. Jadi segala sesuatu yang diterima di muka, dibayar di muka, yang masih harus diterima, nah itu harus dibuat penyesuaian. Kemudian pemakaian perlengkapan. Nah ini tadi juga sudah ditemukan oleh siapa tadi? Oleh Niko, ya, bahwa perlengkapan itu harus dihitung fisiknya, harus disesuaikan. Kalau tidak disesuaikan, nanti tidak akan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Misalnya, Ibu ini punya apa ini? Tip X ya sama pulpen. Pas beli ini harganya 20.000. Setelah dipakai selama 1 minggu, apakah nilai ini masih 20.000? Tidak, Bu. Tidak. Nah, tidaknya itu dalam artian harus disesuaikan, gitu ya. Disesuaikan. Jadi nilainya itu mungkin cuma tinggal 10.000. Ya, karena misalnya tinggal setengah lagi. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu, ya. Nah, kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pokoknya yang diterima di muka, segala sesuatu yang masih harus dibayar, yang belum dibayar, itu semuanya harus disesuaikan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana proses pencatatannya?
Nah ini ibu guru siapa ini? Ya. Pertama, ada pemakaian perlengkapan contohnya. Misalnya, selama satu periode terjadi pembelian perlengkapan senilai 5 juta. Nah, di neraca saldonya tercatat perlengkapan 5 juta. Nah, kemudian pada akhir periode setelah dihitung ternyata sisanya 2 juta. Ini bagaimana mencatatnya, Bu? Oke. Nah, ini yang Ibu tulis ini, rumus rahasia AJP. Nah, memang kadang nggak ada di buku. Ini yang Ibu buat sendiri gitu ya. Ternyata ini cukup efektif. Dan tadi hasilnya yang di video Ibu juga paling banyak ditonton sampai 49.000 kali ditonton. Nah, ternyata rumus ini memang cukup efektif gitu ya. Nah, ini kalian bisa pakai. Ini rumusnya H sama dengan BH terpakai. Artinya, jika dicatat sebagai harta, maka debitnya adalah beban, kemudian kreditnya adalah harta nominalnya yang terpakai. Kemudian yang kedua, jika dicatat sebagai beban, maka debitnya harta dulu, kreditnya beban, nominal yang tersisa. Oke, nah ini maksudnya gini, kan mencatat membuat jurnal itu harus ada 2 akun atau sepasang, ada debit dan kredit gitu. Nah ini maksudnya yang pertama ditulis ini debitnya, ini kreditnya. Nah maka jawabannya seperti apa yang tadi? Nah kita tulis dulu bahwa yang tersisanya tadi menurut soal adalah 2 juta. Berarti yang terpakainya adalah 3 juta karena semuanya 5 juta. Oke. Kita masukkan ke sini. Berarti kalau dicatat sebagai harta, ini kan ditulisnya perlengkapan. Perlengkapan ini adalah kelompok harta. Bu, kalau yang beban gimana? Di sininya nggak ditulis perlengkapan, tapi ditulis beban perlengkapan. Gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti karena ini dicatat sebagai harta, berarti ini debitnya beban dulu. Beban apa? Beban perlengkapan. Ini. Berarti kreditnya apa dong, Bu? Nah, ini harta. Hartanya apa? Yang ini perlengkapan. Di sebelah kredit. Jangan tertukar. Nominal yang ditulisnya adalah yang terpakai. Nah, ini. Yang terpakai mana? Ini. Nah, makanya harus dibuat dulu seperti ini. Paham ya? Paham? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini juga. Ini mencatat beban sewa. Katanya ini ditulisnya ternyata beban sewa 12 juta. Ternyata ini untuk sewa selama 1 tahun. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, seperti ini. Terpakainya, tersisanya kita tulis. Terpakainya berapa bulan? Kan ini awalnya dari Oktober. Berarti kan tutup buku sampai Desember. Berarti dari Oktober sampai November, Desember sudah terpakai berapa? 3 bulan. Cara menghitungnya bagaimana? 3/12 dikali 12 juta. Gitu ya, hasilnya 3 juta. Oke, nah tinggal masukkan lagi ke sini, pakai rumus yang tadi lagi. Karena ini dicatat sebagai beban, lihat, beban sewa. Berarti pakai rumus yang ini. Ya, berarti debitnya apa? Harta. Hartanya apa? Sewa dibayar di muka. Nah, ini debitnya sewa dibayar di muka. Kreditnya apa? Ini beban sewa. Yang terpakai tersisa? Tersisa. Gitu ya? Awas ketukar ininya nih. Biasanya yang bikin salah itu posisi nominal yang tertukar. Ininya sudah betul, tapi nominal yang tertukar. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke. Selanjutnya untuk mencatat penyusutan. Nah, untuk mencatat penyusutan ini tidak usah pakai rumus yang tadi ya. Tinggal pokoknya semua penyusutan, debitnya beban penyusutan, dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Oke, selanjutnya. Beban listrik yang belum dibayar. Nah, ini juga tidak usah pakai rumus yang tadi, yang HB-HB. Pokoknya segala sesuatu beban yang belum dibayar itu artinya punya utang. Nah, berarti gimana dong, Bu? Jurnal penyelesaiannya? Beban listrik, utang listrik. Ini juga tinggal langsung aja ditulis berapa utang listriknya. Ini mudah ya. Yang ini juga sama. Ini berarti pekerjaan jasa tapi belum dicatat. Berarti kita punya apa? Punya piutang. Munculkan piutang dan kreditnya adalah pendapatan. Selanjutnya. Nah, ini ada sebuah neraca saldo milik PT Semangka. Semangka ya, bukan semongkok. Ya. Oke, masih fokus nggak ini? Kelihatannya? Masih, Bu. Coba kita main tebak-tebakan aja dulu deh. Coba, siapa yang bisa jawab? Buah apa yang durhaka? Siapa yang bisa jawab?
Buah apa yang durhaka? 1, 2, 3. Nggak ada yang bisa jawab. Jawabannya adalah melon kundang. Melon kundang, ya. Canda, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada neraca saldo seperti ini, ada data penyesuaian, ada 6 data penyesuaian. Nah, sekarang coba kalian buat jurnal penyesuaian di buku masing-masing. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan mulai dari sekarang. Coba, Ibu pengen tahu sampai sejauh mana kalian bisa membuat jurnal penyesuaian dari soalnya. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? There in guidance of Yang sudah berarti Babylon. pintar banget. Coba. Yang sudah, silahkan kalian foto hasil pekerjaannya, kemudian kirimkan ke WA grup kelas kita. Silahkan Ibu tunggu sekarang ya. Ibu cek di WA-nya. Oke, Ibu cek mana belum ada. Belum ada yang mengirimkan, silahkan. Kirimkan. Oke, sudah ada nih, sudah ada yang mengirimkan. Coba Ibu cek ya. Oke, Kima sudah ngirimkan. Terus siapa lagi ini? Fatimah sudah, Niko sudah. Bagus ya, cuman tinggal dirapihkan saja nih. Yang Kima sudah bagus, sudah rapi, sudah pakai kolom. Tinggal yang Fatimah belum pakai kolom ya, nanti diperbaiki lagi ya. Oke, sudah. Oke, bagus sekali. Ya, Ibu nanti akan cek satu-satu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh siapa yang mau nanya? Boleh, Niko boleh. Tapi di luar materi boleh nggak, Bu? Niko nggak kedengeran suaranya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan bermain kuis. Silakan persiapkan Handphone kalian, Ibu akan kirimkan linknya lewat WA, ya. Ibu akan salin linknya, kemudian akan Ibu bagikan ke sini, ke grup WA. Oke, silahkan dibuka, diklik linknya. Oke, Ibu tunggu sekarang. Oke, Yani sudah masuk. Yang lain? Kita mulai ya. Siap? Siap. Oke, Feby pertama menjawab. Silakan susul oleh yang lain. Ya, Fatimah menyusul. Disusul lagi oleh Lisda. Silakan. Ya, Feby, ayo Feby, jangan mau kalah. Ayo, Niko susul. Feby Mas, Rita, Fatimah, silakan. Susul semuanya. Ya, Niko, di urutan kedua, Niko.
Yeay, siapa pemenangnya? Niko. Niko yang jadi juara pertamanya, yang kedua Lisda, yang ketiga Yani. Oke, beri tepuk tangan untuk pemenangnya. Siapa juara pertama? Niko. Oke, selanjutnya kita tiba di penghujung pembelajaran kita, tapi sebelumnya Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi pembelajaran di pagi hari ini. Ibu mau sama Ratih. Silahkan Ratih, simpulkan semua materinya. Menurut saya, kesimpulannya yaitu jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Di antaranya akun perlengkapan, penyusutan aktiva, pendapatan diterima di muka, dan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, dan yang masih harus dibayar. Oke. Cukup? Sudah? Ada yang lain? Oke, yang lainnya diharapkan juga sama ya. Kalau ada hal-hal yang masih kurang dipahami, nah silahkan kalian buka LKPD-nya. Di sana sudah Ibu sediakan banyak sekali latihan soal, karena sekali lagi akuntansi tidak bisa hanya dengan membaca, tetapi harus sering latihan. Ya, sering latihan maka kalian bisa mengerjakan atau bisa menguasai materi-materi akuntansi. Ya, Ibu berikan tugasnya di LKPD, silakan dikerjakan, terutama yang nomor terakhir itu ada satu neraca saldo di sana dengan lengkap dengan keterangan penyesuaiannya. Silakan dikerjakan, nanti kalau sudah kirimkan ke Ibu hasil pekerjaannya. Paham ya? Sepertinya wajah-wajahnya sudah pada lelah nih. Tidak, Bu. Tidak. Yang lainnya Miar, Azmi, Siti. Ya, udah lelah ya? Masih fokus nggak? Coba Ibu kasih satu tebak-tebakan lagi. Bahasa Arabnya jatuh dari gedung. Ada yang bisa jawab? Hah? Ada? Satu. Ibu kasih hadiah deh kalau yang bisa jawab. Kasih pulsa 10.000, serius. Jatuh dari gedung. Apa? Bahasa Arabnya? 1, 2, 3. Habis waktunya. Jawabannya? Diri. Innalillahi wa inna ilaihi. Siapa yang bisa selamat kalau jatuh dari gedung ya? Itu sedikit saja. Biar kalian tersenyum lagi, kalian udah panas tuh kepalanya ya. Dari tadi, dari 2 jam pelajaran kita belajar akuntansi. Oke? Ibu ingin juga demi perbaikan ke depannya, seperti biasa Ibu minta analisis kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran di pagi hari ini. Siapa yang mau ngasih masukannya buat Ibu terutama? Saya, Bu. Boleh, Fatimah. Sudah jelas, Bu, tapi masih ada yang belum paham materinya, dikirim lagi ya, Bu. Boleh, insya Allah ya, nanti habis kita nanti beres ini Ibu akan kirimkan lagi materinya ya. Kemudian Ibu juga berpesan untuk kalian semuanya, kita semua terutama untuk selalu menjaga kesehatan ya, selalu bersyukur ya, bersyukur semuanya kita masih bisa diberi kesehatan ya, alhamdulillah. Yang lain masih ada yang sakit ya, apalagi pandemi sekarang ini. Ibu lihat sering sekali mobil jenazah ya yang kena COVID itu, kasihan. Nah, alhamdulillah bersyukur semuanya kita masih keadaan sehat walafiat, semoga semuanya Allah lindungi ya. Dan juga jangan lupa berhemat energi juga ya. Yang lampunya nggak dimatikan, sudah siang, tolong dimatikan. Kemudian kalau air juga ya jangan biasakan
membuka keran air terus ditinggalin. Kan mubazir ya, hemat semuanya. Juga biasanya tuh yang jadi kebiasaan ngecas HP ya. Kalau udah beres tuh biasanya ditinggalin aja, nggak dicabut. Nah, itu juga jangan, berbahaya ya. Oke, untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan lanjutkan ke membuat neraca lajur, worksheet. Ya, langkah selanjutnya setelah materi zona penyesuaian adalah membuat worksheet atau neraca lajur. So, ya, sebentar lagi kita akan membuat laporan keuangan. Itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga tidak lupa tadi kepada Khotimah atas masukannya. Ya, di pertemuan selanjutnya akan Ibu tingkatkan lagi, terutama untuk pembahasan materinya agar lebih mudah. Sebelum diakhiri, Ibu juga berpesan terus berlatih, terus belajar, tetap semangat ya belajarnya. Walaupun masih pandemi seperti ini, jangan menjadi penghalang dari kita berhenti belajar. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran di pagi hari ini, seperti biasa kita tutup dengan doa. Ya, siapa yang memimpin doa? Kalau tadi Niko, sekarang boleh sama Robi. Silahkan Robi untuk memimpin doa. Baik, setelah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.